Jumpa lagi dengan saya, dan kali ini kita akan mendengar tentang musuhmu siapa. Oke ya. Vincent ini berkata, "Shalom Pak, bagaimana menurut Bapak tentang perang Rusia melawan Ukraina Pak?" Saya jawab, "Oh ya, manusia itu dari dulu sudah banyak yang kena tipu sipiot alias si ular tua bro." Lalu Vincent ini berkata, "Kena tipu bagaimana Pak?" Saya jawab, "Ya kan firman Allah itu sudah sangat jelas memberitahu kita bahwa musuh kita itu bukan manusia, tapi sipiot dan anak buahnya bro. Nah, kenapa kok tidak mau percaya? Itu loh, ya kan?" Lalu Vincent berkata, "Oh gitu." Lah ayatnya mana Pak? Nah saya jawab, nih ya, dengarkan ya, Efesus 6 ayat 12. Demikian bunyi firman Allah. "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Nah, jadi ini maksudnya ini kerajaan gitu loh bro, suatu pemerintahan, tapi pemerintahan kuasa jahat, iblis pentolannya gitu loh. Paham nggak? Nah itu baca ulang Efesus 6:12 ini sampai paham ya, bahwa musuh kita tuh ini ya, pemerintahan kuasa gelap ya. Tadi kita baca itu ya, ada macam-macam itu, bukan manusia, sekali lagi bukan manusia. Lalu Vincent ini berkata, "Oh iya ya, wah kalau gitu betul Bapak ya, sudah lama ada banyak orang yang kena tipu sipiot ya Pak, karena buktinya mereka sampai hari ini masih saling benci, saling bunuh antar manusia sendiri. Padahal firman Allah kan jelas sudah menulis bahwa musuh kita itu bukan manusia ya Pak, tapi sipiot atau si ular tua dan anak buahnya gitu ya Pak." Nah saya berkata, "Iya bro, makanya dari dulu sampai sekarang manusia itu diadu domba ya. Kalau di Indonesia kan saya jarang lihat orang adu domba ya, adanya apa? Adu ayam." Jadi saya boleh katakan diadu ayam oleh siapa? Sipiot yang tidak sekolah dan tidak sopan itu bro ya. Manusia antara manusia diadu domba, diadu ayam ya, antara suami dengan istri ya, diadu ayam, antara anak dengan orang tua sendiri diadu ayam ya, family dengan family, teman dengan teman dan sebagainya bro. Mereka diadu ayam oleh sipiot gitu loh. Nah paham tidak? Lalu Vincent berkata, "Wah iya ya, semua itu terjadi karena orang itu tidak mau percaya pada firman Allah yang di atas itu ya Pak, Efesus 6:12 itu ya Pak." Saya jawab, "Iya bro, karena tidak mau percaya itulah akar daripada terkenanya tipu sipiot." Gitu loh ya. Jadi maksudnya karena orang tidak mau percaya firman Allah itu, makanya sipiot bisa menipu orang itu gitu loh. Paham tidak ya? Lalu Vincent berkata, "Waduh iya ya, wah tapi kan di dunia ini kan ada banyak macam orang Pak, dan mereka juga punya agama dan keyakinan sendiri-sendiri Pak." Jadi saya jawab, "Ya saya tahu bro, ini kan saya cuma kasih tahu buat orang percaya dulu yang belum tahu tentang kebenaran ini bro gitu loh. Nah kalau orang di luar sana ya jelas pasti mereka saling tengkar ya, saling benci atau saling bunuh dan sebagainya bro. Karena apa? Karena mereka belum bertobat dan belum percaya kepada Tuhan Yesus gitu loh bro. Jadi mereka tentu berkata dan berbuat atau bertindak sesuai apa yang mereka yakini itu bro. Nah, ini kan khusus untuk memberitahu orang percaya Yesus yang belum tahu kebenaran ini. Paham gak tidak nih bro? Lalu Vincent berkata, "Oh gitu ya, oke, saya tahu Pak. Oke, sekarang saya mau tanya Pak, kenapa
zaman dulu atau zaman perjanjian lama itu orang percaya atau umat Allah, dalam hal ini umat pilihan Allah waktu itu kan orang Israel, Pak. Kenapa kok perang, Pak? Ayo. Nah, saya jawab, oh iya, kalau zaman perjanjian lama itu musuhnya adalah orang beriman, musuh orang beriman itu adalah orang di luar bangsa Israel, bro. Beda ya. Makanya pada perjanjian lama, zaman perjanjian lama, Abraham perang. Padahal Abraham itu kan disebut bapak orang beriman ya, tapi perang kan. Musa juga perang. Ada Musa ini kan disebut-sebut sebagai pemimpin bangsa Israel yang membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir ya. Itu juga perang kan. Yosua penggantinya juga perang. Daud apalagi ya, sering perang itu, wah. Dan sebagainya, itu semua perang, bro, pada zaman perjanjian lama. Bahkan Nabi Elia itu loh, Nabi Elia menyembelih 450 nabi-nabi Baal, bro. Nah, ini ayatnya ya, saya kasih tahu biar bro tahu ya. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Demikian bunyi firman Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka 450 orang itu ke sungai Kison dan lihat nih, menyembelih mereka di sana. Tuh, Vincent berkata, iya ya, Nabi Elia aja membunuh ya pada waktu zaman perjanjian lama itu ya, Pak. Jadi zaman perjanjian lama itu memang musuhnya adalah manusia di luar Israel ya, Pak. Saya jawab, betul, bro. Itu jadi beda. Kalau zaman perjanjian baru, musuh orang percaya atau musuh orang yang beriman kepada Yesus sudah bukan manusia siapapun lagi, bro. Sudah beda. Jangan disamakan ya. Musuhnya siapa? Zaman sekarang, zaman perjanjian baru, orang yang percaya itu musuhnya siapa? Musuhnya ya tadi Efesus 6 ayat 12 tadi itu ya, si Piot atau si ular tua dan anak buahnya, bro. Nah, ayat tadi makanya harus dibaca ulang sampai paham, bro. Lalu Vincent berkata, oh gitu ya. Wah, kalau gitu orang percaya tidak boleh bertengkar dengan siapapun ya, Pak. Saya jawab, iyalah, bro. Kalau ditengkari atau dibenci atau dibunuh maksudnya, nah itu bisa saja terjadi. Tapi untuk orang percaya bertengkar, membalas yang jahat dan sebagainya, jelas tidak mungkin, tidak bisa, bro, karena itu melanggar firman Allah. Karena kan sudah ada firmannya yang mengajar itu, bro, gitu loh. Paham tidak ini? Lalu Vincent berkata, oh iya ya. Jadi kalau zaman perjanjian baru ini, misalkan ada orang percaya masih bertengkar, masih membenci atau membunuh orang lain, maka itu dosa ya, Pak. Saya jawab, iya, bro, betul ya. Karena apa ya? Karena melawan atau melanggar firman Allah, bro. Kan di 1 Yohanes 3 ayat 4 sudah ditulis jelas itu. Artinya dosa adalah orang yang melanggar firman Allah. Nih ya, 1 Yohanes 3 ayat 4 saya bacakan ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran atau melawan hukum Allah. Nah, jelas kan? Nah, lalu Vincent berkata, oh iya ya. Andai kata, Pak, andai kata ya, terpaksa ya, dalam kondisi terpaksa lalu membunuh orang, bagaimana itu, Pak? Saya jawab, ya firman Allah kan tidak mengatakan kalau terpaksa maka boleh membunuh, bro. Jadi tidak ada alasan, bro. Ya, ingat Tuhan Yesus kah? Ingat kah? Ketika Tuhan Yesus difitnah, dimaki, dihina, dipukuli, dicambuki, bahkan disalibkan, meskipun tidak bersalah loh, bro, itu Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Makanya kan waktu itu yang siapa itu, gubernur siapa Pilatus ke siapa yang mengatakan tidak aku dapati salah apa-apa ya, dia maksudnya mau menjelaskan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, tapi kan orang-orang Yahudi kan sudah tidak mau mendengar kata Pilatus ya, tetap mau Yesus harus disalibkan, begitu loh. Nah,
sudah dibegitukan, Yesus tidak bersalah tapi sudah dibegitukan rupa, Tuhan Yesus itu tidak membalas atau mengutuki, ya. Malah Tuhan Yesus itu berdoa buat mereka yang berbuat jahat itu, bro. Nih ayatnya ya, saya bacakan ya. Lukas 23 ayat 34. Demikian bunyi firman Allah. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jelas kan, bro? Lalu Vincent berkata, "Oh iya ya, jadi tetap tidak ada alasan apapun ya Pak, kalau orang sudah percaya Yesus tuh tidak boleh bertengkar, tidak boleh membenci atau membunuh pokoknya ya Pak ya." Saya jawab, ya tidak ada, bro, alasan apa-apa. Tidak ada firman yang menulis kecuali terpaksa, tidak ada. Boleh membunuh kalau terpaksa, tidak ada, bro. Cari aja ya, tidak ada. Itu bro tahu, pernah baca kisah Stefanus tidak di Kisah Para Rasul tuh? Nah, Stefanus itu juga mengikuti contoh Tuhan Yesus, bro. Walaupun dia dibenci, difitnah dan sebagainya, sampai ditangkap, diadili ya. Lalu di pengadilan itu Stefanus juga berani ya, tetap tidak takut ya, tetap dia memberitakan kebenaran atau memberitakan Injil, bro. Tapi orang-orang yang ada di situ yang tidak mau bertobat, malah malah menyeret Stefanus, marah begitu rupa dengan Stefanus, lalu melempari Stefanus sampai wafat, bro. Nah, namun Stefanus tidak membalas. Nah itu loh, ini kan artinya Stefanus benar-benar mencontoh Tuhan Yesus ya. Nah, malah Stefanus tuh sebelum wafat sama seperti Tuhan Yesus ya, berdoa buat orang-orang yang berjahat-jahat itu, bro. Ini ya, saya bacakan ya di Kisah Para Rasul 7 ayat 59-60 ya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Nah tuh, terus sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Nah, ini doa pendek ya, memang dalam kondisi dia mau wafat toh, karena sudah dilempari batu, tidak tahu berapa banyak batu yang kena kepada dirinya itu, tapi dia tetap bisa berdoa, menyempatkan untuk berdoa buat orang-orang yang membunuh itu, bro. Nah, dia katakan, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Luar biasa ya. Nah, terus dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah itu, lihat bro ini ya, Stefanus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Lalu Vincent berkata, "Oh iya ya, wah luar biasa ya Stefanus ya Pak ya." Oke Pak, saya sudah paham Pak. Intinya bahwa di zaman perjanjian baru ini, sekarang ini, musuh kita orang percaya itu bukan manusia siapapun dia ya Pak ya, tapi musuhnya adalah si Piot atau si ular tua dan alias iblis dan anak buahnya, gitu ya Pak. Jadi orang percaya tidak boleh bertengkar atau membenci atau membunuh dengan sesama manusia, gitu kan Pak? Saya jawab 100 bro. Nah jadi sudah paham ya. Nah itu juga, jadi siapapun yang mendengar tayangan ini, saudara yang menjadi orang percaya, ingat, ini adalah firman Allah, bukan kata-kata saya atau ajaran saya. Ini adalah ajaran dari Allah sendiri yang sudah jelas ditulis di dalam Efesus 6 ayat 12, bahwa musuh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan manusia siapapun dia, sebut saja manusia siapa, tidak, itu bukan musuh orang percaya. Nah, musuh orang percaya yang benar adalah iblis dan anak buahnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin.